10 tahun yang lalu di SMA Negeri 1 Purwokerto. Di tempat ini banyak hal dan kisah baru tercipta. Masa remajaku yang dulu penuh dengan kegirangan hanya mengerti tentang asiknya bermain di sekolah. Banyak cerita baru dimulai dari sini. Ya, di sini. Di sudut sekolah yang indah dan tak terlupakan. Kala itu hanya sekilas-kilas saja melihat sosok wanita yang cukup menarik di pandanganku. Tapi apa daya, aku hanya anak cupu yang kala itu tak mengenal apa itu wanita. Apalagi cinta. Dari awal masuk SMA Negeri 1 Purwokerto, aku ngeliat cowok yang kayaknya emang lugu banget, polos parah kelihatannya. Tapi dibilang cupu ya enggak juga, karena aku ngeliat temen dia banyak dan ikut perkumpulan yang mengaku pelajar ganteng semansa katanya. Aku pertama ngeliat dia di lapangan futsal. Ya cukup jago main futsalnya. Dia cukup menonjol di sekolah. Saat itu mendekati hari ulang tahunmu. Entah kenapa kita yang tak saling kenal bahkan menyapa tiba-tiba mengundangku di acara ulang tahunmu. Wih gila, ini kan Denita yang jadi inceran temanku. Temanku menyanjung-nyanjung dirinya di setiap saat. Wah wajib datang ini mah. Ya dulu ngundang Dimas karena kata teman-teman anaknya asik. Tiap ada acara kalau ada Dimas, pasti suasananya jadi lebih hidup. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kita tidak saling menyapa, apalagi berpinjang panjang. Hanya aku tahu kamu, dan kamu tahu aku. Sampai tiba saatnya sesuatu yang membawa kita ke dalam titik pertemuan yang lebih dalam. Alat komunikasi yang tercanggih pada masanya, belum populer rasanya jika belum berkirim pesan menggunakan fitur pesan ini. Ya, BBM, BlackBerry Messenger. Satu friend request muncul di pemberitahuan BBM-ku. Ya, ternyata itu pinmu. Yang setelah ku ACC, ternyata cewek juga bisa speak duluan ya. Gimana bunyinya? Si bos pakai BB. Dari sapa singkat itulah kita saling menyapa setiap hari, setiap saat, setiap waktu dan akrab satu sama lain. Lucunya di sekolah kita justru saling hindar karena rasa canggung yang luar biasa. Beda banget sama komunikasi kita di BBM. Dari kedekatan itu, akhirnya saya berani menyatakan perasaan suka saya ke dia. Dak-dikduk gak karuan rasanya. Ini pertama kali saya suka sama orang. Berbeda sama dia yang sudah pernah pacaran ternyata dulunya. Saya membulatkan tekad dan bicara terus terang kepadanya. Saya ingat satu hal, apa yang dia tanyakan balik kepada saya setelah saya menyatakan padanya. Mau gak jadi pacarku? Kita kan sudah lama kenal. Dia bertanya, kamu setia gak? Wah, begitu besar dan pentingnya arti kesetiaan untuk dia rupanya. Ya, karena aku udah di posisi nembak ya aku harus bilang iya semua dong. Masa ya aku bilang gak setia? Lagian dulu aku pikir paling ini cuma cinta monyet. Setelah kita memutuskan berpacaran, hari-hari kita terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Langit terlihat lebih cerah dari biasanya, berangkat sekolah jadi lebih bersemangat, dan ada motivasi baru yang mendorong kita jadi betah di sekolah. Istirahat adalah waktu yang paling kita tunggu. Karena itu, waktunya aku bisa menyambangimu di kelas dan kita bisa jajan berdua. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tak terasa kebersamaan kita begitu hangat dan merekat. Hampir tidak ada konflik dan masalah serius hingga di percintaan monyet kita. Hingga aku berucap, Say, kalau kondisinya kayak gini terus, apa kita bisa terpisahkan? Kayaknya kita gak akan pernah terpisah ya. Hidup berdua doang sama kamu aja, aku yakin cukup. Dan dia dengan cepat dan tegas menjawab, iya. 3 tahun sudah kita lewati masa sekolah menengah atas kita. Kamu menamatkan kelas IPA-mu, dan aku menamatkan kelas IPS-ku. Kamu yang dulu bercita-cita menjadi seorang dokter, mengikuti jejak kakakmu, ternyata malah menjadi mahasiswi akuntansi Unsut. Ngapain capek-capek SMA ambil IPA celotehku. Sedangkan aku mencoba mendaftar menjadi abdi negara mengikuti langkah ayahku. Sayang, aku ternyata juga gagal dan menjadi mahasiswa ekonomi pembangunan bersama dia lagi di Unsut.
Entah suatu pertanda jodoh ataupun bukan, ternyata NIM kita benar-benar sama loh. Yang membedakan hanya simbol jurusannya saja. Masa perkuliahan awal kita sangat menyenangkan dan penuh sukacita. Romansa cinta anak SMA terbawa ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai akhirnya, hal yang tidak kita sangka terjadi. Sahabat SMA kita yang selalu kita ajak bermain bersama ternyata memiliki keistimewaan tersendiri di mataku. Dia juga yang sempat mendekatkanku padamu, tapi apa daya. Entah perasaan remaja yang labil dan mudah jenuh, atau memang aku rasa aku jatuh cinta lagi dengan sahabatmu, yang juga sahabatku sendiri. Hubungan yang tidak baik ini terjadi begitu saja. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya mencoba menjalaninya dan berharap semua akan baik-baik saja. Hingga semuanya pun terbongkar. Amarahmu tak terarah. Dia pun menginginkan kepastian mutlak yang sebelumnya sempat kujanjikan padanya. Aku ada di persimpangan jalan. Persimpangan besar yang sangat sulit untuk kupilih arah dan tujuannya. Berharap tak kehilangan antara kamu ataupun dirinya. Wanita yang kucintai sedari SMA sempat pergi karena tak terima dengan keadaan yang ada. Aku sangat tahu bagaimana rasanya maafkan aku. Bagaimanapun kita tidak bisa tahu dan menyalahkan ketika cinta datang di waktu yang salah. Aku dan kamu sempat menjalani hidup masing-masing, kini dipenuhi kegundahan dan perasaan tak menentu satu sama lain. Yang aku rasakan waktu itu, aku harus menyayangi diriku sendiri, karena itu berat buat aku. Siapapun akan melakukan hal yang sama ketika di posisiku. Aku pergi untuk menenangkan diri. Mungkin ini cara Allah menegurku untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena selama ini aku terlalu jauh dari jalannya dan terlalu mencintai salah satu hambanya hingga mungkin Allah murka, cemburu, dan membuat kisahku menjadi seperti ini. Sedangkan yang aku rasakan adalah perasaan bersalah dan tak menentu. Gundah gulana di level yang sangat tinggi. Tidak bisa memilih karena begitu menyayangi mereka. Namun selalu dihantui rasa berdosa dan bersalah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Tuhan membuat alur cerita ini dengan segala skenario yang dikehendakinya. Kita yang sempat saling hilang, tak bertegur sapa, kemudian dipertemukan di sebuah proyek yang sama. Dan ternyata hal itu membuat dirinya murka dan memutuskan untuk pergi. Sakit memang rasanya, tapi apa daya, saya sudah berbicara dan menjelaskannya. Namun kembali lagi, skenario Tuhan yang bermain. Kita sebagai hambanya hanya dapat mengikuti dan menjalankan hidup dengan takdir yang sudah digariskan. Tuhan membukakan mataku. Ternyata orang yang tulus dan benar setia untukku adalah orang yang dulu pernah aku kecewakan. Dia yang tak pernah membalas rasa kecewa dengan kebencian, justru sibuk memperbaiki diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Semua terasa berat memang, tapi ternyata bidadari itu nyata adanya. Dengan kasih lembut dan tanpa perasaan memendam kekecewaan terdahulu, wanita ini hadir kembali menunjukkanku jalan yang lurus dan selalu berkata bahwa di setiap kejadian pasti ada hikmah di dalamnya. Aku merasakan saat itu. Ternyata ini cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tulus ikhlas penuh hati, tanpa didasari niat maupun tujuan apapun, semata-mata hanya perihal mencintai, menyayangi, dan membahagiakan satu sama lain. Dimas tidak pernah meninggalkan, dia hanya pernah jatuh cinta lagi. Aku yakin dia pria yang baik dan bertanggung jawab. Dia sangat tidak bisa kehilangan orang yang dicintainya. Aku bisa merasakannya. Dia hanya sempat salah melangkah dan aku bersedia mendampinginya dan membantu memperbaiki diri. Aku kenal dia dari SMA. Aku tahu sifat dan perilakunya. Dia tidak berubah. Dia laki-laki dewasa. Aku harus mengerti ini semua. Sejatinya dari setiap peristiwa yang sudah kita lalui dan lewati bersama, tentunya memiliki makna di baliknya. Aku dan kamu kini menjadi pribadi yang sama-sama memulai memperbaiki diri. Berjanji untuk bisa saling mengayomi dan mengambil hikmah dari segala yang terjadi. Karena sejatinya,
cinta tidak akan pernah tahu kedalaman hingga perpisahan itu terjadi. Kita pernah berpisah dan aku merasakannya. Merasakan seberapa dalam aku mencintainya, merasakan seberapa hebat aku merindukannya, dan merasakan seberapa inginnya kita dipersatukan kembali. Ketika momen itu hadir kembali, rasanya doa-doa yang dipanjatkan kita terkabul. Kita tidak akan melewatkan kesempatan ini lagi. Namun berbeda dengan sebelumnya, di hubungan yang sekarang, kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Mengerti satu sama lain, saling menghargai, mengayomi, dan berusaha berkomitmen untuk menjajaki hubungan yang lebih dalam lagi dan penuh kesucian, yaitu pernikahan. Masa lalu yang dulu telah dewasakan kita. Mulai hari ini, kita berjanji untuk selalu ada, baik di dalam suka maupun duka, baik dalam kegembiraan maupun kesedihan, menuju kehidupan baru, kehidupan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melengkapi separuh ibadah di dunia, mengarungi bahtera rumah tangga berdua. Bersamamu tak ada ragu, habiskan sisa waktu denganku hingga langit bumi berlalu. Bersamamu tak ada ragu, habiskan sisa hidup denganku hingga raga menjadi debu.